ada apaan lu bos kesini ke ruangan gua? Lah, ada apaan pak? Bukannya tadi bawa manggil saya? Ah, gua dari tadi ngerokok, nonton TV, nyantai-nyantai, nggak manggil lu. Lah, tadi yang manggil saya siapa pak? Kayaknya tadi bapak dah. Bos gua langsung kayak ketakutan bang di situ bang. Kan gua duduk begini nih. Di sini resepsionis gua. Di samping gua nih ada teman gua. Gua lagi begini, tiba-tiba nih ekor mata gue ya, gue pengen ngeliat ke arah lorong nih bang. Pas gue lagi ngobrol, tiba-tiba gue langsung, lah asap bang. Gue ngeliat ada asap, gumpalan asap gitu keluar dari ruangan direktur operasional gue. Keluar, gue masih ngeliatin tuh, gue belum negur temen gue kan, gue masih pantau, panjang, naik ke atas. Gue langsung colek nih, ikut gue ya kemana? Ke ruangan Pak Riko gitu kan. Ngapain Riz? Ayo ikut gue gitu kan. Gue ajak teman gue ke ruangan Pak Riko nih yang operator CCTV lah ada di situ kan. Assalamualaikum Pak, misi Pak. Ya Riz, masuk aja Riz. Kenapa Riz? Pak, mohon maaf Pak, bisa dilihat Pak rekaman CCTV, di replay gitu kan. Nah lu lihat apaan gitu kan? Enggak, coba lihat dulu Pak gitu. Apa gue salah apa gimana gitu kan. Ramai tuh, booming tuh, wah harus ngeliat penampakan gitu kan. Pada nyamperin tuh, dilihat. Jelas banget ketangkap kamera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Aris. Waduh, Abang. Sehat. Alhamdulillah. Bang Umar. Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang. Sama siap. Nah, jadi teman-teman semua sebelum masuk ke dalam sebuah ceritanya Bang Aris yang ingin menyampaikan pengalamannya nih. Jadi kasih tahu dulu nih, Bang Aris merupakan salah satu konten kreator horor juga. Nah, nama YouTube-nya apa itu Bang? Dimensi Mistik Bang. Nah, Dimensi Mistik gitu Bang ya. Nah, itu Dimensi Mistik tuh kalau boleh tahu nih Bang, horornya itu horor dalam artian merujuk ke dalam cerita apa tuh? Lebih ke urban legend. Urban legend. Jadi teman-teman semua misalkan bosan tentang cerita-cerita pendakian nih, ya kan? Biasanya udah pada bosan pendakian nih, langsung mampir aja tuh ke channelnya Bang Aris yaitu Dimensi Mistik gitu. Pokoknya linknya itu ada di bawah video dah gitu kan. Oke Bang, kita sebenarnya udah lama komunikasi Bang. Komunikasi udah lama gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bang Aris bisa kesini dan juga kita bisa bertemu gitu kan. Silaturahmi Bang ya. Ya silaturahmi yang penting. Siap. Itu teman-teman semua. Oke Bang, pada video kali ini Bang, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana tuh Bang? Waktu gua jadi office boy Bang, di tahun 2015. Jadi office boy Bang? Iya. Itu kalau boleh tahu office boy kan ada yang kantoran. Kantoran tapi kantorannya ini berupa ruko ya Bang. Bukan, ruko. Iya, bukan kantor yang tinggi gitu ya. Bukan di gedung-gedung bukan. Oh, itu kejadian tahun 2000? 4 lantai, tahun 2015. Oh, 2015. Berarti hampir mau 8 tahun loh Bang. 8 tahun ya. Gokil. Ya, dan sekarang kalau mau disepil ke tempatnya semua udah dirubah jadi Alfa gitu ya. Oh. Udah nggak ada. Bahkan udah ada ruko itu? Iya, karena rumah gue pada saat itu deket, nggak terlalu jauh. Oh, alah. 15 menit lah dari rumah. Berarti ruko itu serem apa gimana Bang? Ya, horor parah sih. Horor parah ya? Karena gue sempat kena mental Bang. Kena mental? Gue cuman 2 bulan. Serius? Wah, gokil sih. Biasanya jarang loh Bang yang kerja cuma 2 bulan. Iya. Jadi kan pasti itu lebih ya. Ya, gue akuin karyawannya semua sebenarnya enak. Gue nyaman. Karena gue gak kuat sama gangguannya. Sama gangguannya. Lingkungan mah oke nih teman-temannya nih ya. Gitu partnernya oke. Tapi di situnya mah gue cuma dengan cabut sih. Oke gitu ya. Iya, oke. Itu kalau boleh tahu Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa tuh Bang saat di ruko itu? Lebih seremnya sih ketika gue pada saat gue lagi mau sholat, gue baru takbiratul ihram ya. Itu
awalnya sih gue nggak ngelihat kalau ada hal apa, karena kiblat gue ini mentok tembok nih bang, kalau gue gambarin ya. Jadi tembok di depan gue, tembok polos putih, nah gue gelar sejadah kan kiblat. Pas gue takbiratul ihram tuh gue langsung ngeliat ke depan tuh bayangan besar di belakang gue tuh. Gue kayaknya sholat pengen buru-buru cepet selesai, tapi nggak selesai, lama banget gue ngerasa. Dan bayangan itu nggak hilang-hilang bang, sampai gue terakhir salam baru dihilang. Oh, berarti selama sholat itu tuh? Selama sholat, ini gue besar banget bang. Bayangan baru besar. Dicabut? Iya, itu salah satunya lah. Oke, itu salah satu kejadian itu kalau boleh tahu saat kejadian yang sholat itu malam atau? Itu jam Isya? 9. Ketika gue lagi nemenin satu karyawan yang lembur. Oh, oke. Di lantai 2. Sholat Isya lah berarti ya saat itu ya? Iya. Oke. Wah, ini setan apa bukan nih? Nah, kan? Setan kacau juga lo, orang sholat digangguin lo gitu kan. Berani banget lo gitu. Oke. Mungkin tahan dulu kali bang nih. Siap. Soalnya teman-teman ngopi horor pasti penasaran tentang apa yang terjadi saat di ruko tersebut lah. Tadi cuma salah satunya aja tuh gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Jadi kejadiannya tuh bang, tahun 2015 bang. Jadi 2015 itu posisi gue lagi nganggur nih awalnya nih bang ya. Gue lagi nganggur, terus tiba-tiba Jumat sore abang gue pulang kerja nih, bawa selembaran pamflet gitu lah, lowongan kerja. Kata abang gue gini, nih lu coba nih ngelamar di sini nih, office boy nih, lu kan hobi nih office boy gitu kan. Karena kan emang basic gue sebelum pengalaman gue office boy bang. Kata abang gue gitu kan, nih coba nih ngelamar, kali aja rezeki lu katanya. Gue lihat Cijantung nih, nggak jauh dari rumah gue, Pasar Rebo, kan, 15 menit, ya udah man, gue bilang gitu kan sama abang gue Arman kan, itu lu siapin tuh, nggak mungkin nih, gue mikir kalau gue ngelamar Sabtu kan pasti tutup, gue mikir udah, gue bilang sama abang gue, Senin aja kali man, ya udah lu siapin tuh CV-nya dari sekarang, udah lah tuh, malam Sabtunya singkat cerita, gue nyiapin CV segala macam, sampailah di hari Senin, sampai di hari Senin itu, ya udah, gue jalan tuh menuju ke kantor itu ya bang, sampai di kantor itu gue disuruh nunggu tuh sama resepsionisnya, katanya suruh tunggu Mbak Ana bagian HRD lah gitu kan. Oh iya Mbak, gue tunggu sampai 8:30, datanglah nih Mbak Ana ini, HRD itu. Ketika dia datang, di situ gue dijelasin job desk gue apa, salary gue berapa, terus jam kerja gue kayak gimana. Di situ emang jelas-jelas gue ditugasin office boy. Dan office boy ini di kantor ini ada 2 bang, jadi gue junior lah. Di situ ada namanya Bang Samsul, dia ditugasin buat lantai 3 dan lantai 4. Jadi gue fokus di lantai 2, 1 sama 2. Nah itu gue dikasih kunci lah tuh, dikasih mandat, terus gue dijelasin nanti kalau misalkan udah karyawan udah pada pulang Riz, semua lampu dimati-matiin ya, dari saklar juga dimatiin, biar nggak ada konsleting arus pendek lah. Iya. Terus gue bilang, kira-kira saya kapan ya mulai aktif kerja? Terus kata Mbak Ana, kalau bisa sih secepatnya, tapi kalau hari ini nggak mungkin, mungkin besok ya Riz. Oh iya siap Mbak, yaudah selesai. Singkat cerita di hari Selasanya lah, di hari Selasa ini gue datang, ya semangat lah bang, gue datang pagi-pagi, ya, semangat banget lah kerja, dapat kerja gitu kan. Ya betul. Gue jalan dari rumah jam 5:30, karena kan emang aktifnya karyawan jam 8 jam 8. Jadi berarti duluan tuh bang? Ya emang office boy harusin lebih dulu, karena kan emang baru tahu nih, prepare dulu kan, bersih-bersih. Sampai di situ gue jam 6 kurang 10 kalau nggak salah ya, gue nyalain dulu saklar, baru gue buka. Itu rolling door ya bang, rolling door gue buka, gue ngucapin salam nih, gue biasa kalau masuk kan assalamualaikum gitu ya udah, meskipun nggak ada siapa-siapa, gue baru sendiri, Bang Samsul belum datang. Udah gue lepas helm, gue buka jaket, gue taruh di tempat gue di dapur deket pantry kan, gue taruh di situ. Nah kan ada stok galon baru nih bang, yang masih ada isinya kan. Gue nggak tahu entah kenapa ya, pas ketika gue lagi prepare, lagi mau nyiapin ya kain pel lah gitu kan, tuh tiba-tibanya jatuh nih bang galon, buah, kayak ada yang ngebanting dengan sengaja, gimana sih? Gue langsung
wah, gue emang penakut bang. Terus gue mikir nggak masuk di akal nih, nggak ada yang gerakin, nggak ada angin, nggak ada apa. Ya udah, tapi gue udah lupain. Gue angkat, gue diriin lagi. Udahlah, gue Bismillah, gue ngerjain tuh tapi gue naik ke atas dulu, nyalain lampu di atas kan. Gue nyalain lampu di atas, gue lihat semua ya udah beres nih, bangku di mejanya masing-masing karyawan. Gue turun lagi, gue setar nih di bawah. Gue nyapu, pas ketika gue selesai nyapu, gue ngepel kan. Gue dari ruang lobi depan, gue ngepel. Nah, gue denger nih kayak di lantai atas itu kayak ada pijakan kaki, duk kayak orang jalan bang. Padahal kan nggak ada siapa-siapa karyawan. Iya. Gue mikir siapa lagi nih? Udah biasa. Nah, setelah itu selang 10 menit 15 menit gue merinding nih. Gue denger kayak ada orang kayak udah sibuk kerja. Kayak udah kayak halayak ramai, gimana sih? Kayak udah pada sibuk masing-masing gitu. Gue mikir lagi ya, udahlah, udah lupain. Udah gue ngepel, gue berani nih gue ke atas. Di atas gue cengak-cengak kan, masa iya tadi gue dengar suara dari sini sumbernya gitu kan. Ya udah, gue lanjut kerja. Jadi gue jelasin dulu bang, di PT gue ini jadi satu PT, satu payung 2 PT bang. Oke, kebayang nih gue. Iya, satu payung 2 PT. Jadi ada manajernya 2, direkturnya 2 gitu kan. Nah, gue ngerjain dulu yang sebelahnya nih, yang PT satunya. Di ruangan yang satunya karyawan. Ketika gue lagi ngelapin meja pakai kanebo tuh, kan itu ada lemari kabinet yang besi tuh, yang buat nyimpen file. Gue denger kayak ada ketukan nih, dar. Di situ gue masih mikir, oh mungkin buntut atau ekor cicak nih, gitu kan. Dar. Gue ngelapin, gue sambil ngelirik kan. Gue lanjut, dar. Kan besi ya, dar gitu kan. Gue nengok, sesekali gue nengok, tuh hilang tuh. Ntar tiba-tiba gue lagi lupain lagi, dia muncul lagi tuh. Suaranya itu bang. Sampai gue telaah lagi, nggak mungkin banget nih. Kok cicak kayaknya tahu pergerakan gue ketika gue lagi perhatiin benda ini, dia nggak ada bunyi gitu kan. Udahlah, gue nyapu di ruang manajer yang PT 1. Nah, deket pantry yang paling ujung ini ada manajer PT yang satunya lagi. Ketika gue lagi nyapu, gue denger suara kayak benda jatuh dari atas meja. Brak! Udah dengan sigap, gue langsung lari buru-buru. Gue buka kan, pintunya gue buka gini kan, pintu tarik gitu kan, geser. Pada jatuh tuh buku-buku bang. Terus gue mikir, tadi kan sebelum ini kan gue nyalain, ada tertata di mejanya, nggak kenapa-napa. Tapi ketika gue ngelangkah ke dalam ruangan manajer gue ini, gue langsung kayak merasakan kayak merinding parah sih bang. Di situ gue langsung mencoba berkomunikasi. Gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi gue berusaha untuk, gue bilang gini, udah dong jangan ganggu, kan gue di sini nyari duit. Gitu bang, gue ngomong gitu. Gue sambil tatain, gue diriin lagi, udah gue tutup, gue lanjut kerja lagi. Gue sambil ngeliatin jam. Lama banget jamnya gitu kan. Udah selesai, kelar. Alhamdulillah tuh di hari itu normal sampai karyawan pada datang. Sampai siang gue perkenalan tuh, nih office boy baru nih, Aris namanya. Dikenalin tuh gue manajer gue, nih Pak Riko, Pak Are, Pak ini gitu kan. Udah ya biasalah, namanya office boy disuruh siang ya bang, disuruh beli makanan-makanan. Sampai sore pulang tuh, jam 5 sore gue pulang. Sampai keesokan harinya, singkat cerita, gue datang. Nah, di keesokan harinya inilah, gue datang seperti biasa pagi. Di depan itu memang ada warung kecil, warung rokok ya, ibu-ibu gitu, Bude lah gue panggilnya. Gue nyalain saklar, karyawan baru ya mas? Iya Bude, gitu kan. Gue langsung manggil Bude, so kenal gitu lah. Udah gue buka rolling door, gue ngucapin salam nih bang, assalamualaikum. Itu gue denger kayak apa ya, suara anak kecil yang rame. Dia langsung kayak naik ke tangga, wah, lari gitu bang. Di situ gue langsung kaget, panik bang. Tadi yang gue denger nyata nggak ya? Karena jelas banget bang, dia kayak entah dia ngeliat manusia atau ngeliat cahaya pantulan gitu kan. Dia langsung kayak, gue langsung kata Bude, kenapa mas? Enggak Bude. Di situ gue sebat dulu bang. Gue mikir masuk nggak ya gitu bang. Gue ngerokok, gue ngabisin sebatang, gue matiin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gue baca selawat, gue masuk nih. Udah lupain Riz, udah. Karena di situ ada sound aktif bang ya. Gue nyalain selawat itu bang, buat menghindari rasa takut gue bang. Kan gue pikir, gila, baru hari ini kedua hari loh. Betul. Udah gue nyalain selawat, udah gue nyapu.
Ketika gue udah selesai ke atas, gue seperti kemarin lah bang ya, gue nyalain dulu, gue turun lagi, gue nyapu, gue ngepel. Nah kan jadi setiap lantai itu ada toilet bang, posisinya di belakang. Jadi ini resepsionis, lobby, gue nyapu, gue ngepel begini kan, gue ngepel. Tuh tiba-tiba tuh kayak ada ngebanting pintu toilet. Jedah. Gue langsung noleh gini, apaan lagi nih? Di hati gue langsung, angker banget di kantor. Gitu gue langsung berpikir kayak gitu bang. Gue taruh nih gagang pel. Pelan gue taruh, gue samperin kan. Itu ketika gue mau mendekati toilet itu, gue langsung kayak badan gue langsung langsung merinding hebat bang. Gue buka pelan-pelan kan pintunya. Emang gak ada siapa-siapa bang. Gak ada. Nggak ada. Itu tapi gue jelas gue ngedenger kayak orang ngebanting kayak gimana sih, kesel gitu. Biar. Waduh nggak ada, ya udah biasa ya gue bismillah lagi, gue nyapu lagi, gue lanjutin pel gue naik nih. Nah di sini aneh lagi nih. Kan tadi di awal gue datang kan gue pasti langsung nyalain semua ruangan. Itu ruangan karyawan ya, jadi ada satu ruangan karyawan besar, 15 karyawan di situ. Itu mati bang, lampunya mati. Gue nengok ke bawah, logika kalau emang turun dari saklar 1, 2, 3 pasti semua turun. Matilah lampunya gitu kan. Betul. Wah apaan lagi nih, gue nyalain lah. Gue nyapu, gue ngelapin dulu meja seperti biasa. Gue nyapu, nah itu kedengar lagi tuh suara ketukan itu. Dar. Di situ gue mikir cicak, ekor cicak gitu kan. Der. Udah, gue nyapu, selesai gue nganebuin meja, gue ngelapin, gue nyapu tuh. Nah di ruangan PT gue yang satunya lagi bukan yang kemarin ya, yang di belakang gue persis ruangan karyawan ini, kan dia meja tapi dilapisin kaca ya bang. Kayak ada yang gini bang, mirip nih, bunyinya kayak gini nih. Gua di situ respon gue langsung, karena udah campur aduk ya, panik. Di situ gue langsung ngaget ini bang. Kan ini pintunya ketutup ya, gue langsung buka gini. Assalamualaikum, gue langsung gitu kan. Berhenti tuh, nggak ada. Tadi mah begini mulu bang. Oh, pagi bang, jam 6. Gila setan tuh. Gini, gue assalamualaikum. Gak ada. Gue nggak ada. Itu sumber suaranya langsung hilang. Setelah dari sumber suara itu udah nggak ada, gue ngelanjutin nih bang. Gue ngelanjutin kan nyapu, gue ngepel. Nah kan di situ di ruangan karyawan itu disiapin adalah satu TV ya. Ketika gue lagi ngepel itu tiba-tiba TV nyala sendiri bang. On sendiri dan dengan volume yang besar. Gue langsung panik kan, bingung. Mana nih remote mana nih gitu kan. Akhirnya gue nemu tuh di sela-sela laci lah. Udah gue matiin, gue mikir gini, antar gue nanya Pak Arif apa emang ini di timerin ya gitu kan. Gue masih berpositif thinking lah. Udah singkat cerita, kerjaan gue kelar semua, sampai karyawan pada datang, gue nanya lah ke Pak Arif ini. Pas nyampe, Pak Arif mau nanya Pak, kenapa nih Pak ini TV di ruangan bapak ini, ruangan karyawan emang di timerin ya? Oh enggak ada yang timer, siapa nyalain matiin aja gitu kan. Emang apa Riz? Kagak, diganggu ya gitu. Pak Arif ngomong gitu. Enggak sih Pak, biasa kenalan. Dia ngomong gitu. Gue langsung, kenalan ekstrim banget Pak. Gini ya. Ekstrim banget Pak. Udah biasa aja. Iya Pak. Lu takut ya? Gue penakut Pak. Ya udah selesai lah tuh obrolan gue singkat di situ sama Pak Arif. Nah ini jam makan siang ya. Selesai makan siang, udah selesai gue disuruh sama karyawan beli makan siang. Sekitaran jam 1:30 lah. Jadi di ruangan resepsionis itu ada bangku panjang. Dan gue gambarin sedikit bang, gue spill dulu. Kantor gue ini ruko tingkat 4. Jadi dia ketika masuk resepsionis itu lorong bang. Lorong, di sini ada ruangan direktur operasional, direktur keuangan. Kan gue duduk begini nih. Di sini resepsionis gue. Di samping gue nih ada teman gue. Gue lagi begini, tiba-tiba nih ekor mata gue ya. Gue pengen ngeliat ke arah lorong nih bang. Pas gue lagi ngobrol, tiba-tiba gue langsung, lah asap bang, gue ngeliat ada asap, gumpalan asap gitu keluar dari ruangan direktur operasional gue. Keluar, gue masih ngeliatin tuh, gue belum negur temen gue kan, gue masih pantau, panjang, naik ke atas. Gue langsung colek nih, ikut gue kemana? Ke ruangan Pak Riko gitu kan. Ngapain Riz? Ayo udah ikut gue gitu kan. Gue ajak temen gue ke ruangan Pak Riko nih, yang operator CCTV lah ada di situ kan. Assalamualaikum Pak, misi Pak. Ya Riz, masuk aja Riz. Kenapa Riz? Pak mohon maaf Pak, bisa dilihat Pak rekaman CCTV, di replay gitu kan. Gue pengen, emang lu lihat apaan gitu kan? Enggak, coba lihat dulu Pak gitu, apa gue salah apa gimana gitu kan. Ramai tuh, booming tuh, wah harus ngeliat penampakan gitu kan. Pada nyamperin tuh, dilihat
jelas bang ketangkap kamera itu, ketangkap kamera. Ada asap gitu, ya padat asapnya tapi nggak beraturan ya, dia nggak beraturan, manjang naik, itu ketangkap kamera jelas. Ada CCTV itu? Kelihatan jelas. Wah ini apaan ya, aku ngomong nih, Riko sama Pak Arif sama Pak Hasan ngomong, ini apaan ya, kok begini ya, kok nggak berbentuk ya, apa itu pocong apa gitu kan ya. Nah, itu baru inian doang kali gini. Nah, terus saya ngomong lagi nih, gue mikir ya, gue disitu gue mikir, dia sih berdebat lagi tuh ngobrol ya, apaan ya itu ya kali setan siang, gue mikir gitu kan. Terus Pak Riko ngomong gini, kok bisa ya Rip ya, setan siang ya iyalah kan dia kehidupannya sama kayak kita gitu kan. Udah selesai obrolan, gue pamit lah. Pas saya pamit, terus kata Pak Riko, Riz kalau lu ngeliat apa lagi kabarin ya gitu ya, kita lihat bareng-bareng gitu kan, gokil kan ya, malah jadi pada Iya. Terus gue bilang, wah jangan sih Pak, jangan sampai gitu kan, ya kali lu ngeliat lagi gitu. Udah singkat cerita udah ngobrol selesai, pulang lah, sore lah, menjelang sore pulang. Singkat ceritanya besok pagi lagi nih, di hari ketiga gue kerja itu, gue sampai seperti biasa, gue nyalain saklar, gue ngucapin salam, itu keulang lagi bang sama hari kedua gue. Jadi ketika gue ngucapin salam, gue buka pintu utama lobi nih, assalamualaikum, itu anak kecil, suara anak kecil yang lagi rame, dia kayak ketakutan liat gue, pokoknya cabut ke atas, dia cabut ke lantai 2, dia seakan-akan kayak kaget naik ke lantai 2 udah. Oke. Itu gue mikir, gila ya, jelas banget nih di kuping gue, tapi nggak ada wujudnya. Jadi kan cuman suara jelas banget. Udah biasa nih, gue masuk, bismillah, gue masuk seperti biasa lah, gue nyalain lantai 1, lantai 2, dan gue ngeliat emang karena kan kemarin gue ngerapiin tuh, jadi gue orang iseng bang, ketika udah sebagian karyawan pulang, ada masih sebagian, gue ngerapi-rapin lu nih, bangkunya gue masukin ke mejanya masing-masing kan. Udah gue turun, gue nyapu di lantai 2, tugas gue di lantai pertama lah ya, di lantai utama, gue naik kan ke atas ke lantai 2. Ketika gue naik di sini gue terheran-heran, itu 5 bangku atau 6 bangku ya, itu udah berceceran bang di lantai. Sedangkan tadi kan gue liat rapi kan, dimasukin. Iya, udah di tempatnya masing-masing kan, itu udah pada berceceran di lantai, jatuh bang. 5 bangku atau 6 bangku lah, gue lepas ingat gue gitu ya. Ya gila, siapa yang jatuhin gitu kan. Ah udah, gue birin lagi, gue masukin lagi kan, gue masukin ke mejanya masing-masing, udah gue nyapu, gue ngepel. Di situ gue masih diganggu dengan suara yang ketukan di lemari kabinet. Dar. Ah udah lupain. Gue selawatan aja tuh, selawatan. Gue beraniin diri gue, gue rasanya gue pengen buru-buru cabut nih gitu kan. Turun lah, udah gue selesain, gue turun, gue sampai nunggu karyawan pada datang. Karyawan datang satu, Pak Hasan ya, gue inget gue Pak Hasan, gue langsung nanya, Pak, ini kantor bekas apa? Wah saya nggak tahu kan, dia orang Jawa kan, saya nggak tahu Riz, gini gitu kan. Emang kenapa kamu? Saya digangguin Pak, gini, mas sama gue ceritalah di situ bang. Wah saya sih alhamdulillah Riz, gini paling suara-suara kalau lagi sholat, dia bilang gitu kan. Karena kan di lantai 3 itu dekat ruang meeting itu ada musola kecil. Kalau gue pernah di situ Riz, saya gitu kan, kata dia gitu. Oh ya udah, terus datang lagi nih Mbak Wina, gue nanya sama Mbak Wina, Mbak pernah digangguin gak sih? Iya Riz, di lantai 2, dia bilang gitu. Makanya aku tuh nggak berani kalau udah lewat maghrib, kalau misalkan aku lembur, mendingan aku ngerjain tugas aku tuh di bawah, kata dia gitu. Oh gitu, emang kenapa Riz? Enggak, gue nggak jelasin lebih detail, intinya gue nyimpan sendiri lah. Ini singkat cerita ya bang ya, di siang itu udah biasa aja, normal, gue disuruh seperti biasa kerjaan gue. Nah di sore hari ini, gue lagi nyantai, gue lagi sebat nih, ngerokok di depan, ngobrol sama tukang parkir Indomaret sebelah gue. Gue dipanggil sama resepsionis gue nih, Riz, ya kenapa mbak? Ini Pak Bos mau ngomong sama kamu gitu kan. Gue angkat, gue telepon, ya kenapa bos? Riz lu nggak ada urusan kan malam ini? Emang kenapa ya bos? Enggak, nanti si John nih bos, si John ini sopir gue lagi ada keperluan Riz. Lagi ada keperluan, mungkin dia datang kisaran malam. Bisa nggak gue minta tolong, nanti adalah uang Vivi gue kasih lah gitu kan buat lo. Maksudnya lu nemenin gue, kalau karyawan pulang, lu jangan pulang dulu. Oh siap bos, gue bilang gitu kan, gue mengiyakan. Yaudah pokoknya gitu ya Riz, temenin gue sampai si John datang, sampai si Joni, supirnya Joni gue ingat. Udah selesai gitu, singkat cerita jam 5 pada pulang nih karyawan. Jam 5 karyawan pada pulang. Rolling door gue tutup setengah bang, gue kunci karena gue takutnya apa orang gila masuk lah gitu kan, karena kan gue cuma berdua. Udah gue kunci, rolling door gue tutup setengah, gue masuk nih. Itu udah mau mendekati maghrib,
jam 6 kurang ya gue nyambi lah, gue nyuciin piring, gelas-gelas, piring-piring karyawan yang udah pernah kotor habis makan siang tadi kan. Nah di sini gue ngedenger kayak bos gue nih manggil, Riz gitu kan, Riz, siap bos? Gue jawab dengan lantang gitu kan, siap bos, coba ke atas gitu kan. Gue tinggalin lah bos yang manggil gitu kan, gue tinggalin, nggak gue selesain tugas kerjaan gue naik. Jadi kan ketika ruangan bos gue di atas lantai 3, jadi kan ketika gue masih gini kan kelihatan tangga masih kelihatan tuh, belokannya kelihatan kan. Nah gue ngeliat nih bos gue nih masih ada wujudnya gitu, masuk ke ruangannya. Gue merinding tuh. Gue ngeliat bos gue kayak masuk, udah gue langsung kan gue sigap, gue nyamperin. Nah di sini yang bikin gue terheran-heran bang, ketika gue sampai di depan pintu ruangan bos gue ngeliat bos gue tuh kayaknya lagi santai nonton TV. Tapi udah gue lupain lah, gue ketok tuh pintu ruangannya, misi bos, masuk bos gitu kan, karena bos gue ngebahasin gue, bos juga kan namanya dia juga muda. Masuk bos, ada apaan bos? Ada apaan lu bos kesini ke ruangan gue? Lah ada apaan pak? Bukannya tadi bawa manggil saya? Ah gue dari tadi ngerokok nonton TV nyantai-nyantai nggak manggil lu. Lah tadi yang manggil saya siapa pak? Kayaknya tadi bapak dah. Bos gue langsung kayak ketakutan bang di situ bang, karena yang bos gue ini penakut kali, dia langsung mukanya langsung berubah kayak ketakutan. Seriusan Riz? Seriusan pak, bapak manggil saya ngapain sih kalau bukan bapak yang panggil? Saya sigap banget nyamperin ke sini. Dia langsung ngeberesin file-file buku-bukunya tuh ya. Riz, pokoknya gue nunggu lu di bawah ya. Gue dimatiin TV-nya dimatiin, AC-nya dimatiin. Riz, gue nungguin Joni di bawah ya mau lihat. Pokoknya gue di bawah. Gue situ sempat nggak menghiraukan omongan bos gue mikir tadi siapa gitu bang. Wujudnya bos gue, kemejanya bos gue, celana bahannya bos gue. Iya pak. Yaudah Riz, pokoknya lu di bawah, lu gak usah ngapa-ngapain dah, di bawah aja kita di lobi utama gitu kan. Iya pak. Sampai di bawah bos gue nanyain lagi nih bang, lu ngeliat apaan Riz? Saya ngeliat pak bos, gue bilang gitu kan. Bener, sumpah pak, saya lagi nyuci gelas, bapak manggil Riz ke atas, coba ke atas gitu kan. Jadi saya ngikutin gitu kan. Nah pas ketika di pertengahan tangga saya ngeliat bapak tuh masuk, gue bilang gitu kan. Saya ngeliat bapak, wujud bapak, wah parah, serem gitu banget ya, gitu kan ya. Iya gitu. Kata bos gue, serem banget Riz ya. Lah emang bapak belum pernah, gue sumpah gue belum pernah ngalamin Riz, baru lu OB yang bilang kayak gini gitu kan. Oh gitu, lu berarti udah ngalamin? Oh sering pak, gue bilang gitu kan. Udah singkat cerita jam 8 lewat lah Joni nyampe, terus kunci nih, iya pak, gue pulang, lu pulang? Iya pak, saya pulang lah, gue bilang gitu kan. Udah pulang, gue udah ngasih duit lah tuh sama bos gue, nih buat pegang, makasih Riz udah nungguin. Ya sama-sama pak. Pulang. Singkat cerita, kalau untuk si suara ini bang, gue akuin emang setiap hari ya bang, suara anak kecil ketika gue buka. Jadi ini gue singkat ceritain ya. Jadi ada di mana hari nih suara anak kecil itu aja, gangguan itu nggak ada. Nah ini singkat cerita yang bener-bener ada lagi dah, ada penampakan yang berubah gitu kan. Di beberapa minggu kemudian seperti biasa gue nyalain saklar, gue masuk. Nah ini ada salah satu yang nggak seperti biasanya. Ketika gue ngucapin salam, assalamualaikum, itu suara memang ada bang, suara anak kecil itu memang ada, nggak hilang-hilang. Tapi ini dibarengi sama perwujudan kuntilanak yang cuma setengah tapi bang, dia kayak setengahnya masih ketinggalan gimana sih? Oh iya. Iya. Dia kayak ketinggalan, masih gue bisa ngeliat gitu. Dia kayak ketinggalan samar-samar sih. Kegap tuh berarti itu. Dia kayak pokoknya itu tembus pandang, dia kayak semua dasar setengahnya gitu ke atas. Oh berarti dari ini ke bawah? Dari pinggang ke bawah. Oh, oke. Atas enggak? Ya, atas enggak. Gue nggak sempat ngeliat gitu. Cuma itu sih cuma semelengas gue aja ya. Wah gila, di situ gue langsung shock bang. Gila, ini jelas banget nih kakinya gue lihat gitu kan, kaki-kakinya, perawakannya gitu kan. Terus itu gue ngedon, gue mampir ke Bude, gue ngopi-ngopi dulu di situ, gue shock. Bude nyampe nanya, nggak, emang kenapa Mas Haris gini, emang angker ya, kantornya angker Mas Haris? Iya Bude, gitu kan. Gue cerita lah tuh singkat sama Bude. Udahlah, gue masuk lagi, gue beraniin diri gue, udah gue nyapu, ngepel, gue udah nyalain lampu atas. Selesai gue ke atas nih, di atas gue mikir, bikin kopi dulu enak kali ya, karena gue kan malamnya begadang, gue hobi begadang bang, ngantuk, gue bikin kopi. Ketika gue lagi bikin kopi, gue kayaknya pandangan gue nih pengen ke ruangan. Jadi kan sisi itu kan lorong banget, lorong demi lorong gitu bang. Jadi ketika di pantry ini gue menghadap ke sana, ini lorong.
Jadi gue kayaknya gue pengen lihat ke sono. Udah Riz, jangan gitu kan. Gue tetap ngaduk, gue ngaduk. Selesai gue taro sendok. Ini sebelum gue melengos, ini toples gula gue nih kayak ada yang ngegerakin bang. Jadi sebelum gue nengok ya, kayak ada yang geser. Sek. Oh gila. Udah, gue disitu gue ngelus dada. Udah dong, gue di sini nyari rezeki. Gue bilang gitu. Lagi-lagi gue disitu ngucap, udah ya, gue di sini cuma nyari rezeki. Udah, jangan ganggu gue, gitu kan. Gue penakut, gitu kan. Udah, gue ngobrolin diri. Gue masih seakan-akan gue penasaran nih, apa nih yang bikin gue narik perhatian buat kesono gitu kan. Gue sampai di sono, gue ngeliatin meja. Nah terus di salah satu meja karyawan ini Pak Riko paling pojok ya, kayak ada mouse atau apa ya, kayak ada geletak, kayak ada yang menggerakkan gitu bang. Lari gue langsung, penasaran kan, apa tikus apa ya, nggak mungkin gitu kan, kantor ya, emang ada apa-apa. Tapi tadi iya, tapi tadi kayaknya ada yang menggerakkan, sama ada yang kayak bangku geser gini nih, kan besi kan kedengeran ya, tapi gitu dong bang, serang gitu kan. Terus sama kayak ada mouse yang gerakin, gue langsung panik kan. Gue meskipun penakut, gue penasaran, gue nyamperin, gila nggak ada apa-apaan. Ya udahlah, gue nyapu, gue ngepel lagi. Di situ gue terbiasa lah dengan kerjaan gue biasa dengan kerjaan gue itu. Nah gue ngedenger, pokoknya ini suara yang nggak kunjung hilang nih, suara ketukan itu ya di meja, di lemari kabinet itu, der. Ah udahlah, dalam hati gue udah. Nah, nafsi pikiran gue masing-masing. Gue tahu lo ada gitu kan, udah singkat cerita selesai kerjaan gue. Dan di situ gue baru inget nih kalau, oh iya, gue kemarin Bang Samsul bilang, Riz, nanti lu vakum lantai 3 itu kan karpet semua ya bang, nggak lantai, nggak ubin gitu kan. Oh iya, gue belum vakum gitu kan. Itu posisinya masih setengah 7, jam 7 kurang lah. Gue naik lagi ke lantai 3, gue vakum nih bang. Gue vakum. Putaran pertama ruangan demi ruangan nggak ada apa-apa bang. Ketika gue mau ke ruangan yang satu nih, jadi kan ada ruangan satu lagi nih di sebelah ruang meeting, ada ruangan. Gue masuk tuh ke ruangan itu, mati nih mesin vakum gue, cetek. Dan suara itu gue denger kayak ada yang matiin, on off-nya ya, cetak gitu kan. Oh, udah, gue liatin mesinnya, itu emang dari on ke off bang, gitu kan. Gue pikir, di situ gue masih positive thinking. Konslet doang kali ini, gitu kan. Gue lihat mesinnya, gue buka, oh nggak ngapa-ngapa. Udah gue nyalain lagi, nyala tuh normal. Gue vakum lagi. Nah kan ada saklar colokannya itu ya, colokan saklarnya kan gue sambung ke situ ya. Ketika gue lagi belok begini, itu bang kabelnya kayak ada yang narik bang, kayak ada yang betot, bak gitu, trek. Situ gue langsung panik, gue merinding, udah langsung gue gulung kabel, gue turun, gue nggak lanjutin. Nggak lanjutin lagi deh? Gue nggak lanjutin. Karena menurut gue tuh udah ekstrim sih. Maksudnya gue ngeliat lu sengaja banget nih, kayak ngejelin gue, niat banget nih sampai tak mati kan semua. Udah, gue panik, gue kunci ruangannya, gue turun. Sampai Bang Samsul datang 8:30, gue ngomong, Bang, ruangan atas angker ya, serem ya. Emang apa Riz? Dia ketawa-tawa. Emang apa? Kagak, mesin vakum digodain, gue lagi vakum, gue bilang gitu, dimatiin mesin vakum. Kali dah, gue sih nggak sampai sih. Apa emang dia tahu gue penakut ya, gue bilang gitu kan. Udah selesai singkat obrolan gue, ngobrol tuh gue sama karyawan di situ. Gue ngobrol tentang kehororan kantor ini kan, nyari tahu nih apa gitu kan. Ternyata nggak ada yang pada tahu, dan ternyata mereka mengalami cerita dengan versinya mereka masing-masing. Oh, ternyata nggak cuma Bang Aris aja tuh. Iya. Oke. Tapi ini nggak pada berani, nggak pada enak ngomong sama gue. Takutnya gue OB. Iya. Anak baru kerja gitu kan, gue takut gitu kan. Sedangkan gue belum ngerasain gajian gitu pada saat itu ya. Udah singkat cerita obrolan gue, oh ternyata gue tuh, oh pada ngalamin, ada yang lagi sholat, ini ada yang lagi di pantry, berarti sama nih gitu kan. Terus gue nanya kan, emang nggak, di situ gue sempet ngobrol dulu, di situ gue bilang, emang waktu pertama kali di sini siapa sih Pak karyawan yang pertama kali dari opening? Oh Pak Hasan gitu kan. Nggak ngadain syukuran Pak? Oh enggak, saya nggak tahu lah, si bos gini gitu kan. Udah selesai obrolan. Nah di situ gue, Pak Arif ngomong nih sama gue, Pak Arif bilang, Riz, nanti malam gue lembur, tolong ya temenin gue dulu, jangan pulang gitu kan. Karena kan yang megang kunci lu nih sama Samsul mau pulang dari sore mulu dia gitu kan. Oh ya pas ya Pak, nanti gue kasih lah gitu kan. Oh gampang itu Pak, nggak usah dipikirin. Udah tuh karyawan pada pulang,
Sama halnya kayak kemarin gue nungguin bos gue tutup rolling door setengah, gue kunci, gue nyambi nih nyuciin gelas-gelas bekas kopi karyawan. Pak, gue tinggal ya Pak. Oh yaudah Riz, santai Riz, tinggalin aja lu sambil tuh kerjaan gitu kan. Nah, gue izin pamit nih, singkat cerita Isa lah. Gue izin pamit Pak, saya izin ya, Bapak masih lama, paling sebentar lagi nih Riz, gue tinggal paling setengah 9 lah, jam 9 lah gue cabut gitu kan. Emang apa? Gue mau sholat dulu Pak, di sini aja. Pak Arif ngomong gitu, sholatnya di sini aja kata dia. Oh nggak apa, risi gue gitu kan, gue nggak enak Pak, ganggu masa lu kerja, gue sholat gitu kan. Gue di atas aja, berani lu? Insya Allah, gue ngomong gitu kan. Gue beraniin diri Pak. Gue beraniin diri, gue naik, gue wudu, itu masih biasa aja Bang. Sampai gue wudu. Nah, jadi gue gambarin Bang. Jadi kiblat gue ini ada satu ruangan, space ruangan ini tembok putih pelong gitu ya. Udah gue gelar sejadah gue ngeliat nih, karena gue mandang dulu tuh. Bayangan tektokan gue nggak ada siapa-siapa kan, sepi. Udah, gue sholat, gue takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika gue lagi sholat, itu sekejap bayangan hitam itu muncul Bang, dari belakang, pelan, gede membesar. Tapi hitam aja Bang. Gue sampai nggak konsen ngeliat sejadah, nggak husu gue langsung ngeliat, ini apaan? Itu nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada. Jadi dia cuman besar, hitam gede banget. Gue sampai cepet nih sholat, gue rokaat kedua, gue abis sujud rokaat kedua, gue lihat dia masih ada Bang. Sampai ketiga, sampai keempat dia masih ada. Ketika gue selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Gue lihat lagi, hilang. Itu gue nggak pakai doa, nggak pakai zikir lagi Bang. Gue udah panik, sampai gue bawa sejadah, gue langsung turun ke ruangan Pak Arif itu kan. Gue langsung duduk di samping mejanya dia. Wah Pak, ngapa? Gue digangguin Pak, kan gue bilang juga apa? Udah nggak, ini tuh udah jamnya dia, jam segini kan tadi gue bilang, lu sholat di sini aja Riz, karena gue ngalamin, gue aja asar ngalamin, apalagi lu yang malam, lu ngeliat apaan? Bayangan ya? Bayangan Pak hitam gede banget, gue bilang gitu kan. Iya tahu apaan, genderuwo kali ya? Tapi nggak ada wujudnya Pak, bagusnya dia kagak. Gue bilang gini Pak Arif, bagusnya dia nggak ngasih wujud yang serem gitu kan, cuman bayangan. Udah di sini aja. Udah lu nggak usah ngapa-ngapain. Ya gue akhirnya di situ gue nggak berani nih Bang buat ngelanjutin nyuci gelas itu kan. Sampai akhirnya Pak Arif pulang lah. Pak Arif pulang, Riz gue pulang ya. Udah pulang lah tuh, dia pulang gue pulang. Nah ini singkat ceritanya lah, ini gue perpadat lagi ya singkat cerita, karena gue ngalamin ya kejadian itu aja sih sebenarnya. Sama halnya, karena ini yang ekstrimnya di hari-hari berikutnya. Ketika udah 1 bulan lebih gue kerja di situ, jadi kan ada nih Mbak Ana ini bawa anaknya. Ketika gue lagi siang hari itu, gue lagi nyuci piring, dia kenalin gue nih, Riz kenalin ini anak saya loh. Oh iya Mbak, umuran kisaran 3 tahun 4 tahun lah, udah bisa jalan tapi merembet Bang. Tumben Mbak bawa anak, gue bilang iya nyokap gue soalnya lagi ada urusan, jadi gue kalau nyuruh orang buat jagain gue khawatir Riz gitu kan. Oh ya udah jadi kan ruangan Mbak Ana ini deket banget sama pantry yang di lantai 2 ya, jadi setiap lantai ada pantrynya Bang. Udah gue lagi nyuci piring, gue ngeliat anaknya keluar nih, udah ngerembet gitu kan. Gue tinggalin, gue gendong kan, mana ini anaknya keluar. Oh iya Riz, maaf Riz, karena nyokap Mbak Ananya lagi sibuk sama kerjaan kan. Oh iya Riz, maaf Riz, gue ngeliat anak gue buka pintu kan, digeser gitu kan. Makasih ya Riz. Ya Mbak, saya tutup ya Mbak, gue tutup kan. Gue lanjutin nyuci piring gue. Lah anaknya keluar lagi Bang, ada mau kan naik ke lantai 3, jadi masih di tangga paling bawah ya, lantai pijakan pertama. Gue langsung panik kan, tapi gue langsung mikir, udah ntar dulu, gue masih nanggung nih, masih dia bisa naik gitu kan. Anehnya nih Bang, ketika beberapa hitungan detik lah, jeda detik gue fokus sama piring yang gue cuci, gue nengok udah nggak ada Bang. Gue langsung lari kan, panik, gue takutnya gelinding gue. Nah pas gue lihat dia di atas Bang, udah di lantai 3. Dia udah ketawa-tawa, gitu Bang. Anjir. Wah, gue panik, gue langsung ke atas, gue gemblong, dia kan belum bisa ngomong apa-apa ya, gue main itu Bang. Gue mikir, jangan-jangan ini nih jawabannya nih, yang suka anak kecil nih. Dia kayaknya ngeliat temennya nih, gitu kan. Gue gendong, gue langsung ke bawah, gue bilang, tapi gue disitu gue nggak bilang sama Mbak ini anaknya keluar lagi. Oh iya maaf Riz, aku kunci aja deh, kata dia gitu, kata Mbak dikunci tuh. Gue mikir,
ini dia nih, selama gua satu bulan suara-suara doang. Mungkin dia ngeliat temennya nih anak yang mana gitu kan. Udah singkat cerita, di situ gua udah selesai sampai di sore hari, gua kelar. Udahlah tuh pulang lah dengan seperti biasanya. Nah keesokan harinya, ini siang bang, menjelang mendekati asar lah. Ketika gua mau sholat asar, gua naik nih. Gua naik, kan gua sholat di lantai 3 tuh ya. Di lantai 3 ada musola. Gue pamit tuh mbak sama resepsionis, mbak gue ke atas dulu, nanti kalau ada yang telepon kabarin aja WA gue bilang gitu kan. Oh iya Riz gitu kan. Gue naik, gue kayak ngerasa di lantai 3 ini ada yang ngeliatin gue bang. Jadi di bawah lantai 3 itu ada mesin fotokopi. Ketika gue udah ngelewatin mesin fotokopi, gue merasa kayak ada yang mantau gue nih, apa ada yang ngeliatin gue atau bos gue gitu kan. Gue mundur lagi bang, gue mundur lagi. Pas gue ngeliat begini nih, itu anak kecil bang, 3:30 asar sore itu, anak kecil lagi megangin besi-besi gitu kan. Ada kan setiap ya, di tangga itu ada besi-besi. Dia ngeliat gini, dia kayak noleh gue gini. Gue langsung panik, gue langsung ke depan. Tapi gue penasaran, gue mundur lagi, udah gak ada. Itu anak kecil, ya itulah sepantaran anaknya Mbak Ana. Cuman yang gue lihat ya, dia hitam, di sininya hitam, pucet, kaos biasa, kaosnya celananya hitam. Cuman ya itu sih udah nggak masuk ke akal kalau itu bukan manusia gitu kan. Oh ini nih, ternyata gue selama kemarin dari tadi gue dikasih jawaban ini. Oh ini berarti lu ada nih anak kecil gitu kan. Udah, singkat ceritanya udah selesai, nggak ada apa-apa. Besok nih, itu pas banget hari Kamis, keesokan harinya hari Kamis malam Jumat. Kan kantor gue ini Sabtu Minggu libur. Gue mikir gini, gue sampai malam ada Pak Riko yang lagi lembur sama Pak Arif, sama si ada cewek juga, gue lupa namanya, Mbak Yuni atau Mbak Wina, gue lupa. Akhirnya kan gue mau nggak mau nemenin dia lemburan. Di situ gue mikir nyambi, karena kan besok Sabtu Minggu libur nih. Udahlah, gue orang isengan bang. Entahlah gue nyapu lah, gue ngelapin meja, gue izin nih jam 8 lewat gitu. Pak Riko, ya Pak kalau ada perlu apa-apa teriak, gue bilang gitu ya. Emang apa Riz? Gue mau nyapuin lantai atas. Yakin lu? Kata dia. Enggak, gue mau nyapuin lantai atas aja gitu kan. Sambil-sambilan aja Pak, karena kan besok libur. Ya udah ya terserah lu, ya udah. Paling gue dikit lagi selesai, kata dia. Pada ya udah ya Pak, santai aja Pak, nggak usah diburu-buruin. Gue bawa pengki sama sapu nih ke lantai atas, lantai 2. Gue nyapu lantai demi lantai. Nah ketika papasannya satu lantai yang bener menjurus gue ke lorong pantry. Jadi setiap turun tangga itu pantry, lorong. Setiap turun tangga pantry gitu gambarannya bang. Ketika gue lagi menghadap ke arah pantry, gue lagi nyapu nih. Gue ngeliat ada salah satu karyawan turun dari tangga, dari lantai 3. Tuk. Gue langsung fokus, gue lihat. Mas, namanya Mas Momo yang gue lihat ya. Mas Momo. Mas, dia nggak ngerespon sama sekali bang. Jaraknya nggak jauh, 10 meter lah dari gue. Mas, dia nggak ngegubris sama sekali, flat, pandangannya flat. Dia fokus ke arah, karena kan turunnya pantry ya. Dia turun, dia masuk bang, dia masuk ke arah pantry. Di situ gue langsung, hati gue nih kayak berlawanan, samperin. Nggak tau lah itu di saat itu hati gue nih kayak ada yang berbisik, samperin Riz, jangan, samperin Riz, jangan gitu kan. Gue lawan bang, gue samperin nih. Gue taruh pengki gue sama sapu gue pelan-pelan, gue samperin ke pantry. Di pantry itu kosong bang, nggak ada Mas Momo yang gue lihat. Wah, itu siapa dong? Gila nggak tuh. Gue di situ, tapi gue di situ langsung kayak pala gue kayak besar, berat. Gue sampai ngeraba pegangan besi demi besi bang. Gue pegangan, gue astagfirullahaladzim. Di situ gue udah istighfar, udah selawatan. Gue kayak berat banget bang. Jadi kayak gue merasa kayak di ruangan itu tuh nggak ada wujud Mas Momo, tapi ada wujud lain nih kayaknya nih. Tapi nggak gue lihat. Di situ gue kayak berat. Kepala gue udah, gue udah tertatih-tatih nih jalan gue. Gue ngerambat, dapet gue normal, gue langsung lari bang turun. Gue nggak lanjutin, gue langsung turun di meja Pak Riko, gue ngomong. Jadi kan meja ruangan karyawan itu besar ya. Gue duduk langsung, wah udah nggak wajar. Emang apa? Gue ngeliat Mas Momo pak. Lah kan Mas Momo udah balik dari jam 4 gitu kan. Jam 4 lah di awal balik. Lu ngeliat Mas Momo? Gue ngeliat Mas Momo pakai batiknya itu. Hari Jumat kan pakai batik ya. Iya Jumat batik. Gue ngeliat Mas Momo pakai batiknya itu, celana bahannya itu. Kemana Riz?
masuk ke pantry, pantesan aja gue tegur kagak nyaut-nyaut. Lagi lu udah ketahuan kagak nyaut, lu samperin. Gue penasaran pak, gue penakut tapi penasaran, gue bilang gitu kan. Terus pas gue buka pantry, pas gue ngatain ke pantry, kagak ada siapa-siapa di ruangan pantry. Gila, parah gue langsung berat. Wah gila, makin ekstrim gak gitu kan ya. Kayaknya lu kacau-kacau banget. Terus gue bingung pak, lu selama ini enggak sih, paling bayangin itu sama suara-suara. Tapi kalau lu mah udah langsung wujud ya. Wah gue langsung, disitu gue mikir, wah kayaknya gue takut hari demi hari nih dia ngeliat gue, mungkin dia ngeliat gue konyol gitu kali ya, bocah konyol. Udah lu aja nih gue gangguin nih separah mungkin gitu kan. Disitu gue bilang nih, pak gue pengen resign ya, pengen resign karena takut dia, kata dia gitu ya. Ngomong aja ke Pak Denny manajer gue, lu ngomong aja ke manajer lu PT-nya Pak Denny gitu kan, ke PT lu Pak Denny gitu kan. Tapi alasannya kayak gitu masa gitu kan ya. Ya wis gue gimana ya pak, gue takut ya. Udah tanggung lu gajian, belum gajian kan lu. Jadi gue mau mendekati 2 bulan nih bang. Tanggung Riz, kalau dikit lagi gajian nih tanggal 25 gitu kan. Iya sih pak, udah tanggung, kuat-kuatin kata dia gitu kan. Oh ya udahlah, gue ngikutin mereka tuh akhirnya. Gue ngikutin mereka, gue mikir tinggal jeda beberapa hari kan. Gue kerja lagi lah, gue kerja itu bang sama, maksudnya ketika gue sampai di hari itu, ketika gue buka suara anak kecil, yang nggak kelihatan wujudnya, tapi ada pernah tuh jawabannya itu kan, gue dikasih wujudnya kayak gitu. Ketika itu tuh kemarin-marin nggak ada yang namanya gue nemuin berserakan nih. Ketika pada saat itu gue ke lantai 2 itu, gue ngelihat lagi tuh yang namanya bangku-bangku karyawan itu malah lebih banyak bang yang udah berhamburan gitu. Yang tadinya tuh gue nyampe semua rapi tertata di mejanya masing-masing. Yang anehnya kan kayak gitu. Siapa kalau bukan perbuatan si makhluk ini gitu kan. Dia udah menggangguin gue. Wah udahlah jangan kayak gini, gue lagi nyari duit, gue bilang gitu kan. Udah jangan kayak gini, gue tahu lo ada, gue ngomong kayak gitu lah. Biar mungkin orang gila lah gitu kan. Gue diriin bangku demi bangku, gue pasang lagi, gue masukin ke mejanya masing-masing. Udah, gue turun ke lantai 1. Di lantai 1 ini ketika gue lagi bengong, maksud gue udah nggak berani bang, gue udah nggak berani berekspresi lah. Untuk gerak pun aja gue udah takut gitu bang. Ntar pasti ada apaan lagi nih, dia bayangan gue gitu, ada apaan lagi nih. Udahlah gue di bawah aja, gue nonton TV. Nah ketika gue lagi nonton TV di ruangan resepsionis gue itu, gue yang lagi-lagi bang, gue ngedenger kayak orang kayak udah pada kerja sih, lebih tepatnya ya. Dia sibuk beginilah. Suara kaki itu, pijakan kaki. Ah udahlah, gue ngomong ngeliatin gitu, gue dicut banget mental gue. Udahlah, udah mata gitu kan, udah. Datang nih Mbak Wina datang. Gue ngomong, Mbak, saya kalau mau keluar gimana ya? Emang apa Riz? Gue cerita tuh, terus datang lagi Pak Hasan. Terus emang lu benar kata Pak Riko, lu mau ini, dia di grup bilang lu katanya Obi mau resign. Iya pak, emang apa? Enggak pak, gangguan sih pak, gue bukannya orangnya sih, lu sih udah pada enak pak, Hasan gitu kan. Nggak usah sayang Riz, gini, dia ngomong gitu kan ya. Terus cerita tuh, emang kenapa Riz, kamu terakhir ngeliat apa? Saya ngeliat Mas Momo mbak. Ya iya, aku lagi kamu berani banget, aku aja kalau udah maghrib, aku udah nggak berani Riz, kata Mbak Wina gitu, aku tuh nggak berani naik ke lantai 2. Kamu suka nyium kembang-kembang gak sih? Kembang kayak kuburan gitu kan ya. Kalau kembang enggak. Bahkan aku nyium kemenyan loh kalau di lantai 2. Itu udah isya. Makanya aku kalau udah lagi lembur sholat isya, aku mendingan di bawah. Kamu katanya pernah ya? Kata dia gitu. Iya, itu bayangan besar. Itu dia. Aku udah gak berani Riz. Pokoknya kalau udah mendekati maghrib, asar lah kata dia. Asar udah kayaknya udah beda hawa atas. Nggak kayak di lantai bawah, di lantai dasar beda banget. Kayaknya pengap, padat. Emang sih bang, yang gue rasain ketika di lantai atas AC tapi panas bang. Ada AC tapi panas, pengap, kayak orang tuh kayak banyak gimana sih. Gue cuma ngejelasin ke Mbak Wina, iya kalau itu sih iya, cuma kalau kayak wangi-wangi menyan atau kembang enggak mbak. Oh gitu, ya udah. Singkat cerita, gue ngobrol lah nih sama Pak Denny lah. Ini sih Pak, datang tuh Pak Denny. Mau ngomong apa lo? Langsung di ruangan gue. Iya Pak. Lo gue lah, pokoknya orangnya pada asik-asik banget manajer gue. Misi Pak, iya masuk Riz, ada apaan? Pak, saya izin pamit ya Pak, resign. Saya datang baik-baik, saya keluar baik-baik. Emang ada apaan? Emang kenapa? Siapa yang bikin masalah malu? Wina, ini enggak Pak, semuanya asik Pak, sumpah, semua karyawan asik di sini. Udah kayak keluarga.
Cuman gangguannya Pak, gangguan apaan? Makhluknya ketawa nih manajer gue. Oh pasti lu takut ya gini. Emang nih angkeris gitu kan. Semua udah ngerasain aku. Jadi kan ruangan manajer gue itu terbuka atasnya. Jadi dia bisa saling sautan nih sama karyawan sebenarnya kan karyawan. Kok si Aris ini nih katanya kena mental nih, ini mau keluar nih gini. Cemen lo gitu kan. Gue diledekin tuh, cemen lo Riz gini. Wah nggak tahu Pak, nggak bisa diomongin dengan kata-kata gue gitu kan. Lu bener Riz, tapi lu gajian Hasan, dia udah gajian San. Udah Pak gitu, gue pasti udah gajian tuh Bang. Udah Pak, kemarin udah saya transfer ke Aris. Oh udah, lu bener Riz gajian. Lu bener Riz, resign cuma karena ini gitu kan. Iya Pak, bener. Terus bos gue turun tuh, dikabarin, bos gue turun. Kenapa Riz lu mau resign kenapa? Ada mulut sampah di sini, dia kesel tuh. Maksudnya dia perhatian sama gue lah. Jangan sampai gue keluar gitu. Kenapa Riz ada mulut sampah di sini? Enggak Pak, lu karena takut. Ya Riz, udahlah katanya. Udah masing-masing aja gitu kan. Enggak kayaknya Pak, beda Pak. Karena saya kan pagi awal sendiri di sini saya Pak. Sedangkan gangguan itu muncul lagi gitu kan. Setiap hari itu suara demi suara, pergerakan, terus sosok demi sosok. Saya udah ngerasain Pak, udah diwujudin gitu kan. Saya takutnya ada yang lebih parah gitu kan. Ya udahlah, di sini gue juga nggak bisa nahan lu gitu kan. Takutnya nanti lu kenapa-napa juga di sini. Ya udah, makasih Riz, lu udah berkontribusi di sini gini meskipun cuma 2 bulan. Akhirnya itu gue pamit tuh Bang sama semua karyawan, gue pamit, resign lah gue. Akhirnya resign tuh? Resign Bang, 2 bulan, tepat tanggal 25 gak bisa gajian. Capek juga sih, jadi di situ tuh lebih ke mental Bang ya? Mental sih Bang. Lingkungan tadi oke semua tuh gitu karyawan kan. Asik, nggak ada yang entah itu manajer, leader atau semua, apalah orang keuangan tuh asik semua asik gitu semua, kan. Asik semua. Tapi ternyata yang nggak asik itunya tuh. Makhluk-makhluknya. Masalahnya ini loh, tiap hari loh ketika Abang baru datang aja itu tuh gue juga akan cuma risih. Di hari pertama dia nggak ngasih gue suara. Iya, hari kedua udah mulai tuh. Mulai, hari demi hari. Hari 2, 3 pagi. Gue ngebayangin pas pagi kita suara anak kecil. Serak, gitu kan? Dia kayak ngeliat ketakutan. Freak banget sih gitu. Suara. Ama yang ini Bang, yang sebenarnya yang bikin tanda tanya tuh yang Pak Bang siapa yang? Mas Momo. Iya Mas Momo itu tuh. Iya. Mas Momo, gue panggil Mas Momo. Sama yang bosnya itu Bang siapa Bang? Ya bos gua ya. Iya. Dia masuk ruangan itu kan tiba-tiba dia manggil gua. Iya. Wujudnya. Terus dia lagi asik-asik ngerokok gitu. Tapi ternyata ruko yang dulu Abang kerja tuh udah nggak ada. Udah nggak ada. Diganti di minimarket. Udah jadi minimarket sekarang. Oh. Udah jadi minimarketnya tuh angker lagi nggak itu? Mungkin. Gua percaya banget 100%. Iya. 100%. Nah ternyata kan ini namanya kerja kan pasti nggak cuma sebulan 2 bulan. Yang lainnya nih Bang ya. Iya. Apalagi kalau manajer gitu kan nggak mungkin sebulan 2 bulan. Pasti kan sampai bertahun-tahun mungkin. Itu berarti dia sebenarnya semua udah pada ngalamin dengan kali versi ya. Pengalamannya masing-masing ya. Masing-masing mungkin yang fatalnya mungkin apa sih Bang Aris? Gua Bang. Iya, dan jujur Bang, di kerjaan setiap gua kerja kan gua udah di mana-mana nih jatuhnya. Ini nih paling ekstrim sih ini Bang. Ini justru paling ekstrim sih kalau menurut gua. Wah. Sampai dia berani nunjukin. Iya sih. Penampakan gitu wujud. Nah, yang ini Bang, yang kerekam CCTV kan itu ya? Itu kan gumpalan asap. Iya. Nah, gue belum kepikiran asapnya tuh kayak asap kayak putih apa gimana tuh? Putih. Oh, putih. Putih jelas. Oh. Putih padat tapi dia nggak beraturan ya. Iya, kayak asap lah ya. Iya. Kayak orang rokok lah. Keluar gitu. Dan itu slow motion tinggi. Bang. Dia nggak langsung nggak slow motion. Apa mungkin ketika Abang lagi sholat tuh asap itu kali? Cocokologi aja. Iya kan? Soalnya kan itu kayak gumpalan juga kan, gitu kan. Bisa dimasukin ke situ lah. Di situ lah. Soalnya kan saat itu malam juga ya, kejadian saat sholat itu tuh. Iya. Terus ada kayak entah itu bayangan, namanya bayangan kan kita nggak, ya abstrak lah bayangan. Berimajinasinya luas. Luas gitu kan. Apa mungkin gitu kan, yang asap di lorong itu gitu kan. Dan tadi juga ternyata udah kejawab nih, yang ketika baru buka suara anak kecil, akhirnya ditampaki. Iya, dari pertama anaknya Mbak Ana ya. Iya, bahwa tiba-tiba dia langsung di atas lantai 3. Aneh, bin ajaib. Itu sih, itu yang aneh sih. Itu aneh, beneran. Oke. Itu teman-teman semua gimana deh? Misalkan posisinya sama kayak Bang Aris, entah teman-teman sama bekerja di dalam bidang apa dan di kantor apa. Kantornya juga mungkin udah nggak aktif sih kalau menurut gua. Iya.
Jadi itu kantornya di Jakarta Timur, Di Jakarta Cijantung Timur, lebih tepatnya Cijantung. lah. Jadi kalau mau ada yang di daerah situ, sebelum gereja Laharoy, dia belok kiri, itu ada minimarket terbesar di situ. Cuman itu aja. Itu aja. Itu bekas kantor gua. Jadi situ gitu ya. Itu kantor gua. Wow. Itu kantor gua. Sebelahnya bubur Cina, ada bubur orang Cina. Orang Cina. Iya. Oke. Dan teman-teman semua yang kerja dimanapun nih, terus ngalamin horor apa aja sih di tempat kan pasti Sama ya. nggak nih? Sama nggak sih gitu? Entah itu dari suara kletek, sangkanya begini terus kan ngehe gitu. Iya, benar. Kan ngehe gitu loh, dibuka jebret nggak ada kan. Iya. Itu mendingan lo tongolin tuh udah gitu. Iya. Jadi tahu oh lo di situ. Oh, di situ. Udah. Ketimbang tek. Gitu kan sangkaan langsung bersugesti apa ya? Tadi juga udah tetap positif tuh. Oh mungkin bentuk cicak. Iya, ekor cicak. Cicak kan kadang kan Cicak. pak gitu ya Iya, gitu ya. iya. Ternyata nggak tahu apa. Terus yang bener-bener misalkan posisinya sama gue saat itu, misalkan kayak Bang Aris ketika lagi ngevakum gitu, kayak kabelnya itu Kabel. puk itu Kabel. gue juga Iya. akan kabur sih. Iya, itu sih kalau menurut gue emang udah ekstrim banget bang. Dia sampai pergerakan yang bener-bener gue ngeliat jelas kan, kasat iya, mata. masalah itu loh, ngeliat langsung loh. Kecuali misalkan tiba-tiba misalkan kamera Pasti, sini nih, iya. kita lagi ngapain terus pindah. Iya. Karena kita nggak ngeliat Pergerakan. pindahannya, oke lah. Oke. It's okay lah. Tapi kalau untuk serk gitu, misalnya nih aja jalan sendiri truk ketika lagi podcast mungkin akan lebih serem gitu daripada ngeliat pocong dan sebagainya Iya, tuh ya. iya dengan pergerakan yang kayak gitu. Iya, Itu tuh iya. teman-teman di tahun 2015 ketika saat itu Bang Aris bekerja di salah satu perusahaan lah Bang ya. Iya, perusahaan. Di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur, Cijantung. Jantung gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Sama-sama. Bang Aris nih ya. Bang Umang. Udah membagikan pengalamannya ini ketika saat itu pastilah pengalaman suka dan duka itu banyak dalam Banyak menekuni sebuah banget. pekerjaan gitu kan, dalam mengais rezeki gitu kan teman-teman semua. Tapi nih sebelum ditutup videonya nih Bang, ya kan. Jadi teman-teman semua misalkan bosan tentang cita-cita pendakian gitu kan, cita-cita yang ya tentang naik gunung gitu kan, langsung aja tuh mampir ke YouTube yang Bang Aris, yaitu apa Bang? Sekali lagi Bang. Dimensi mistik. Nah itu Dimensi Mistik. Jadi teman-teman semua di situ juga banyak cerita-cerita yang benar-benar bikin gue gersi. Salah satunya apa tuh yang ojol itu tuh? Ojol, iya. Dia nganterin, dia jemput orang yang udah meninggal. Tuh, jemput orang yang udah meninggal. Gila gak tuh, langsung aja tuh mampir tuh ke YouTube Bang Aris Dimensi Mistik. Pokoknya jangan dibocorin di sini Bang. Jangan dibocorin, ntar nggak ada yang mampir nih. Iya. Oke, jadi gue hitung sampai 3 nih. 1, 2, 3 langsung tuh subscribe. Jangan cuma subscribe tapi kalau nggak ditonton tapi ditonton juga gitu kan. Pokoknya banyak banget cerita-cerita yang gue juga sering lihat karena saat itu ya ini gila sih, ini gokil sih, ini kita pengen gue bungkus sih, gitu kan, Bungkus rapiin gitu. bungkus rapin gitu kan, oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Aris ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bekerja di suatu perusahaan ataupun dimanapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Aris. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.